Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Kurati Wahida, NIM 2020A1H135, kelas 1E, Prodi PGSD, Matkul Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan korupsi di Indonesia. Yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula, upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara atau politik. Pendekatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan pengertian korupsi di Indonesia dipahami sebagai penelitian perihal penjabat atau organisasi negara yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi dipahami sebagai kejahatan negara. Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas apabila dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara sama dengan kekuasaan sama dengan korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyali terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apabila setelah ditetapkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyali korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Hasil survei Lembaga Konsultan PERJ yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25. Nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup pada tahun 2005. Indonesia masih termasuk dalam 3 teratas negara terkorup di Asia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggung dan celahnya dapat ditutup. Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Lalu ia membagikan 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum untuk memberantas korupsi dan menjunjung hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang telah merdeka dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian sebagai negara yang merdeka. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni berupa Pancasila yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dan segala sumber hukum di Indonesia.
Citra hukum Pancasila dalam membangun sistem hukum mempunyai 3 nilai sebagai berikut. Nilai dasar, yaitu yang pertama itu nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Dan yang kedua adalah instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum. Dan untuk yang ketiga yaitu praksis. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai kenyataan nilai praksis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Baik, yang keempat yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai mayoritas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ada pada sila pertama. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Maksud dari nilai kemanusiaan ya adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap manusia atau orang meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Dan yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan ada pada sila ketiga. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ada pada sila keempat. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat, jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Dan yang kelima adalah kesimpulan dari pencegahan korupsi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan sistem hukum yang bebas dari korupsi serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum yaitu dengan mendasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukum mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentukan moral yang ada dalam Pancasila. Mungkin hanya sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.